Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid, atau dalam beberapa riwayat juga disebutkan bernama Julaibib, dengan wajah yang tidak menarik dan nasab yang tidak jelas. Sudah berusia 35 tahun, namun belum juga menikah. Beliau tinggal di Sufah, teras Masjid Madinah. Beliau adalah pemuda yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau juga termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, ketika Zahid sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengucapkan salam. Zahid kaget dan menjawab salam Rasulullah dengan sedikit gugup. "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendirian saja," sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Allah bersamaku ya Rasulullah," kata Zahid sopan. "Kenapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zahid menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini hanya orang biasa, tidak punya kekayaan apapun, nasabku juga tidak jelas, dan wajahku tidak tampan. Siapa yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik jelita. Setelah surat itu selesai ditulis, maka Rasulullah memberikan surat tersebut kepada Zahid dan memerintahkan agar segera mendatangi rumah Sa'id dan menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya. Zahid pun pergi ke rumah Sa'id dan menyerahkan surat yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia diberikan untukmu saudaraku." Sa'id menjawab, "Ini adalah suatu kehormatan buatku." Namun setelah surat itu dibuka dan dibaca, seketika Sa'id merasa kaget dan terperanjat. Karena tradisi Arab, perkawinan yang selama ini biasanya seorang bangsawan harus kawin dengan keturunan bangsawan, dan seorang yang kaya harus kawin dengan orang yang kaya. Karena masih tidak percaya, Sa'id akhirnya bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Lalu Sa'id memanggil istrinya untuk ditanyai pendapatnya. Namun istri Sa'id menolak karena dia merasa tidak pantas anaknya menikah dengan Zahid. Lalu Zulfah datang di saat orang tuanya sedang berdebat. "Hai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya," kata ayahnya. Di saat Zulfah melihat Zahid, sambil menangis ia berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya, semuanya menginginkan aku. Aku tak mau dengan dia ayah." Zulfah merasa dirinya terhina. Maka Sa'id berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku yang menghalanginya. Dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasul disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasulullah?" Akhirnya Sa'id berkata, "Lamaran kepada dirimu ini adalah perintah Rasulullah." Zulfah pun kaget, kemudian beristighfar beberapa kali. Ia menyesal atas kelancangan perbuatannya itu. Seketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini adalah Rasulullah? Kalau begitu, segera aku harus dinikahkan dengan pemuda ini." Dengar kabar tersebut, Rasulullah pun mendoakan kebaikan kepada Zulfah, karena Zulfah adalah seorang gadis yang taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Pada hari itu, Zahid merasa sangat bahagia, dan baru kali ini dia merasakan kebahagiaan yang tiada taranya. Dan dia segera melangkah pulang. Sesampainya di masjid, ia bersujud syukur. Rasulullah yang mulai tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. Tanya kepada Zahid, "Bagaimana?" "Alhamdulillah, lamarannya diterima ya Rasulullah," jawab Zahid. "Apakah sudah ada persiapan?" Tanya Rasulullah lagi. Zahid menundukkan kepala sambil berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Akhirnya Rasulullah menyuruhnya pergi ke beberapa sahabat untuk membantunya mendapatkan uang untuk menikah. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan perkawinannya. Setibanya di pasar, bersamaan itu pula ada pengumuman jihad untuk perang melawan orang kafir yang mau menyerang masyarakat muslim Madinah. Zahid mulai bingung untuk menentukan sikap.
menikah atau berjuang demi agama Allah. Akhirnya Zahid memutuskan untuk kembali lagi ke masjid. Ketika Zahid sampai di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata. Zahid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahui?" Zahid pun beristighfar beberapa kali sambil berkata, "Jika begitu, uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda yang terbaik. Aku lebih memilih jihad bersama Rasulullah dan menunda pernikahan ini." Para sahabat menasihatinya, "Wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau malah hendak berperang." Zahid menjawab dengan tegas, "Hatiku sudah mantap untuk berjihad bersama Rasulullah." Akhirnya Zahid maju ke medan pertempuran. Dengan hebatnya, beliau bertempur. Banyak dari kaum kafir yang tewas di tangannya. Dan pada akhirnya, beliau mendapatkan syahid, gugur demi membela agama Allah dan Rasulullah. Peperangan telah usai, kemenangan direbut oleh Rasul dan pasukannya. Senja yang penuh dengan keberkahan. Kebiasaan Rasulullah memeriksa satu persatu para syuhada yang telah gugur di jalan Allah. Dan Rasulullah melihat Zahid nampak dari kejauhan, bersimbah darah dengan luka bekas sayatan pedang, dengan beberapa orang musuh yang mati di sampingnya. Rasulullah menghampiri jasad pemuda itu dan mengangkat kepalanya. Beliau meletakkan kepala Zahid di pangkuannya, dan Rasulullah memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. "Bukankah engkau ya Zahid yang hendak menikah nanti malam? Tetapi engkau malah memilih keridhaan Allah berjihad bersamaku." Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sambil memalingkan mukanya karena malu. Disebabkan karena ternyata sesosok bidadari cantik dari surga menjemput roh mulia pemuda ini. Dan tak sengaja gaunnya tersingkap hingga betisnya yang indah terlihat, yang membuat Rasulullah memalingkan wajahnya. Rasulullah pun berkata, "Hari ini Zahid berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah." Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata, dan berita syahidnya Zahid pun sampai kepada Zulfah. Dan Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku mendampinginya di akhirat." Demikianlah kisah Zahid, pemuda yang biasa saja namun dirindukan oleh bidadari-bidadari cantik di surga. Wallahu a'lam bishawab.